Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 190 keluar. Lelaki itu tertawa jahat dan berkata, tentu saja aku hanya menjalankan perintah Tuhan. Apa kau benar-benar berpikir aku bisa membiarkanmu tetap bersembunyi di dalam ruangan ini? Ayai, Renyu, kamu keterlaluan. Saya hanya menjalankan perintah Tuan dan saya tidak akan bertindak berlebihan. Tenang saja, saya akan sedikit membantu Anda dan tidak akan membiarkan Anda kehilangan kesempatan pertama Anda. Pria itu berkata sambil tersenyum, melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada para pelayan agar maju membantu Grey Wolf mengganti pakaiannya. Aku akan ganti baju. Aku tidak membutuhkannya, teriak Grey Wolf. Namun, bahkan dia mengambil pakaian merah tipis itu, wajahnya berubah hitam seperti dasar panci dan dia berseru, Aku hanya memakai ini. Ini benar-benar transparan. Renyu meliriknya sekilas dan berkata, kamu juga bisa memilih untuk keluar sana tanpa busana. Aku sangat yakin bahwa dengan kamu sebagai bintang utamanya, bisnis kita beberapa hari ini pasti akan sangat sukses. Dan seperti itu, Grey Wolf terpaksa berganti ke kain kasa merah tipis, dengan riasan, dan dikirim ke atas panggung. Sementara itu di sisi lain, setelah mendengar bahwa penguasa neraka telah keluar, Feng Jiu menyelinap ke gunung di belakang untuk mandi di sumber air panas. Bagi Feng Jiu, berada di sumber air panas di pegunungan belakang terasa lebih aman daripada berada di halaman kecilnya. Orang-orang itu datang ke halamannya kapan saja mereka mau dan mereka bahkan tidak mengetuk pintu, yang membuatnya gelisah bahkan untuk mandi, memaksanya untuk segera menyelesaikannya. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan dia yang bisa dengan nyaman dan bebas menghabiskan waktunya di sini, tanpa perlu takut orang-orang datang kapan saja. Setelah merendam tubuhnya selama 1 jam, dia berpakaian dan mengeluarkan salep dari tempat itu lalu mengoleskannya ke wajahnya. Selama ini, baik siang maupun malam, wajahnya selalu tertutupi salep. Dia sudah memeriksanya sendiri sebelumnya. Bekas luka di wajahnya sudah sedikit memudar dan tidak lama lagi semuanya akan hilang. Setelah mengoleskan salep, dia diam-diam meninggalkan sumber air panas di gunung dan kembali ke halaman kecilnya. Kembali ke kamarnya, dia menutup semua jendela dan pintu dengan rapat dan meniup lilin untuk menyelimuti seluruh tempat itu dalam kegelapan sebelum dia masuk ke ruangan itu untuk mengolah energi spiritualnya. Semenjak datang ke sini, dia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berkultivasi karena satu momen kecerobohan saja bisa menyebabkan kepemilikannya atas cincin luar angkasa dan kekuatan rohnya diketahui. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia pergi untuk melihat Phoenix api yang masih tertidur lelap. Melihat bahwa Phoenix api tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dia duduk dalam posisi lotus dan melafalkan mantra pengumpulan ki sambil berkultivasi. Baru pada pertengahan malam dia terbangun karena mendengar keributan di luar, dan dia segera keluar dari kamar sambil berlari cepat menuju tempat tidurnya. Di sana dia mendengar suara pintu kamarnya didorong terbuka. Hantu, cepat ikut aku. Lin Tua menjadi gugup saat dia bergegas maju untuk menyeretnya keluar. Lin Tua. Feng Jiu menatapnya dengan heran dan bertanya, apa yang terjadi? Kemana kita akan pergi di tengah malam begini? Penguasa neraka pergi ke jurang racun untuk mencuri teratai api tak berhati dan terluka. Cepat ikut aku untuk memeriksanya. Mengetahui bahwa Feng Jiu memiliki keterampilan hebat dalam pengobatan, segera setelah mengetahui bahwa penguasa neraka telah terluka, Pak Tua Lin bergegas ke sini untuk menyeret Feng Jiu agar ikut bersamanya. Mendengar itu, Feng Jiu kebingungan dan bertanya, bukankah kultivasinya sangat kuat? Bagaimana dia bisa terluka? Meskipun begitu, sambil berbicara, dia meraih mantel di kepala tempat tidurnya dan memakainya, untuk mengikuti Lin Tua keluar. Kau tidak akan tahu seperti apa tempat ngarai racun itu. Tempat itu dipenuhi racun beracun di mana-mana dan penguasa ngarai racun sendiri sangat kuat di tahap jiwa baru lahir, seorang kultivator keabadian dan dia sangat ahli dalam racun. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat penguasa kita, tidak disengaja bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Feng Jiu mengikuti Pak Tua Lin dan bergegas menuju gedung utama. Halaman yang merupakan milik penguasa neraka itu sendiri, juga merupakan pertama kalinya Feng Jiu datang ke tempat ini. Pak Tua Lin segera menuntun Feng Jiu ke dalam ruangan sambil bertanya dengan cemas, bayangan 1, bagaimana keadaan Tuan? Di bagian mana dia terluka? Apakah lukanya serius? Berbaring tengkurap di tempat tidur dengan bokongnya terbuka sementara bayangan 1 merawat lukanya, penguasa neraka menoleh ke samping dan melihat sosok yang mengikuti di belakang Lin Tua. Dia segera menarik selimut untuk menutupi dirinya sendiri sambil menggeram dengan suara rendah dan dingin yang diwarnai dengan jejak penghinaan yang hampir tidak terdeteksi. Keluar.